Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa melanjutkan kajian ini. Kita membahas insyaallah surat Al-Maidah ya, ayat 3 kita bahas ya. Kemarin Ustaz Lazim sampai ayat 3 tidak? Belum ya? 2 aja ya? 2 aja ya. Ya mohon maaf karena saya kemarin berada di Batam. Ada beberapa ceramah Isra Mi'raj yang saya pending karena urusan pemilu. Akhirnya setelah pemilihan saya tunaikanlah apa yang diminta oleh umat di daerah Batam. Baik, sebelum saya lupa, ada informasi dari pengurus DKM Al-Uswa mengundang besok habis maghrib untuk melakukan zikir dan doa dalam momentum nisfu Sya'ban ya. Tadi Pak Imam sampaikan, atau Pak Ketua pun ada, besok habis maghrib bagi jamaah yang berkeluangan untuk hadir di Al-Uswah ini dalam doa dan zikir momentum nisfu Sya'ban ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Kita baca Al-Maidah ayat 3. Satu aja, ini panjang ayatnya nih, banyak juga pembahasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah. والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا تستقسموا بالأزلام
ta. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Satu ayat ini dulu ya. Hurrimat diharamkan alaikum atas kalian al-maitatu bangkai, waddamu dan darah, walahmu dan daging, al-khinziri babi, wama dan apa, maksudnya binatang, uhilla disembelih li ghairillah, bukan dengan atas nama Allah, bihi dengannya. Jadi disembelih tidak menyebut asma Allah. Wal munkhaniqatu dan binatang yang munkhaniqah tercekik, wal mauqudhatu yang dipukul dengan benda tumpul. Kalau benda tajam boleh, dilembing itu boleh, berburu boleh, tapi kalau dipukul benda tumpul tak boleh dimakan ya. Wal mutaraddiyatu dan yang jatuh, binatang di lantai atas jatuh mati, boleh nggak dimakan? Nggak boleh, haram ya. Wan natihatu, wan natiha dan binatang yang ditanduk, kelahi dia sama kawannya ditanduk, tancap gitu kan, mati, nggak boleh dimakan ya. Wama dan apa-apa dari binatang akala yang dimakan as-sab'u. As-sab'u itu binatang buas. Kalau bahasa Animal Planet, wild animals, binatang buas ya. Jadi yang dimakan binatang buas tidak diperbolehkan. Tapi ada istithnayat, pengecualian. Wa ma akala sab'u, dan apa-apa binatang yang dimakan sab'u, binatang buas, illa kecuali ma dzakaitum, apa yang kamu menyembelihnya. Jadi ya nanti kita jelaskanlah, intinya dia digigit binatang buas tapi belum sempat mati, sempat kita menyembelih, nah itu boleh ya. Jadi matinya tetap karena sembelihan. Nanti kita lihat ukurannya dalam fikih. Wama dan apa-apa binatang dzubiha yang disembelih ala nusubi, atas atau untuk nusub, artinya asnam, berhala ya. Nah, makanya kalau ada korban orang non muslim yang disembelih tanpa asma Allah, kita dikasih sama tetangga, nggak boleh dimakan karena sembelihannya tidak sah ya. Wa antas taqsimu, dan juga
tastaqsimu, kamu mengundi, ya, istiqsam namanya. Istiqsam itu mengambil bagian undian, bil azlam, dengan anak panah. Nanti kita jelaskan. Nah, itu termasuk yang diharamkan, ya. Dzalikum fisqa, yang demikian itu kefasikan, ya. Al-yauma, pada hari ini, ya Isa, putus asa, alladzina, orang-orang kafaru, orang-orang kafir, min dinikum, dari agama kalian. Dia orang kafir putus asa. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut pada mereka. Wakhshawni, kata Allah, takutlah kepada aku, ya. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku cukupkan, aku telah sempurnakan, ya, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmat dariku. Wa raditu, dan aku telah ridha, aku telah rela, lakum, untuk kalian, al-islama, agama Islam, dina, sebagai agama. Faman, maka barang siapa, famaniturra, ya, uturra ini terpaksa, ya, dia kelaparan, ya, terpaksa, ya, mudhari iturra, keterpaksaan, fi makhmasotin, dalam keadaan kelaparan, ghaira mutajanifin, ghaira, bukan atau tanpa, mutajanif, disengaja, li ithmin, untuk berbuat dosa. Jadi kalau ada orang kelaparan harus makan item-item yang diharamkan tadi, tapi bukan karena ingin, kayak kemarin ada apa, influencer makan babi, nanti saya dipecat nih dari kakak, ngeledek kan, sengaja berbuat dosa. Tapi kalau keadaannya ghairu mutajanifin li ithmin, dia memang terpaksa, tidak menyengaja, karena kelaparan di hutan cuma ada daging babi misalnya gitu, cuma ada bangkai, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang, maka perkara itu diperbolehkan, ya. Oke, sudah jelas terjemah perkatanya, ya. Jadi ayat ini, teman-teman jamaah sekalian, berbicara tentang item-item yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi orang Islam, ya. Inilah item-itemnya. Jadi kalau tidak masuk dalam ranah dalil ayat ini, boleh. Kenapa? Secara usul fiqih, yang namanya makan, urusan kita, muamalah, itu aslinya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharamkan item-item tersebut. Kalau sudah ada dalil dari Al-Quran yang sharih, yang jelas, dari hadis yang sahih, ya udah, jangan lagi didekati, jangan lagi dikonsumsi. Itu larangannya sudah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini adalah item-item yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Yang pertama apa tadi? Sebentar. Hurrimat alaikumul maitah. Nah, itu yang penting. Maitah ini apa definisinya? Ya, hewan yang mati, ya, bi ghairi dzabih, tanpa penyembelihan, ya, yang la yusra, tidak termasuk disyariatkan dalam Islam. Ya, inilah yang disebut dengan bangkai, ya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan ini salah satu larangan yang item pertama adalah
apa yang mati sendirinya tanpa melalui proses dzabihah, penyembelihan. Misalnya ada binatang kelaparan mati, berarti kan tidak disembelih, tapi kan sayang dagingnya, tidak boleh karena dia tidak melalui proses penyembelihan. Tapi mubazir, kenapa sih Islam larang-larang? Ya, Islam itu melarang supaya la yadurru dinan wala jasadan, tidak memudaratkan secara agama bahkan secara fisik. Kalau ada binatang yang mati bukan disembelih, darahnya nggak ngalir, dimakan dagingnya nggak sehat, jadi racun, tambah penyakit buat badan manusia. Makanya Allah tidak mengizinkan. Yang berdampak buruk, darah tidak mengalir, di situ ada racunnya, ada toksiknya, ada segala macamnya. Makanya tidak diperkenankan, ya. Kemudian di dalam kitab-kitab fikih, apa saja kategori bangkai selain yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, termasuk bagian tubuh hewan yang terpotong tapi hewannya masih hidup, itu bangkai. Misalnya ada sapi nyebrang, ya, dari Al-Uswah ke Hang Lekir, ketabrak sama Maxim, dah, buntung kakinya putus. Kali dia lari, kakinya tinggal 3. Kemudian kata teman jemaah, ada paha sapi, rezeki anak soleh, kata dia kan. Diambil, dibuatlah randang. Ustaz, tapi bikinnya randang Padang. Walaupun dibikin randang Padang, itu potongan hewan yang hewannya masih hidup, maka sisa bagian tubuhnya adalah bangkai dan tidak boleh dikonsumsi, ya. Nah itu. Kemudian apa-apa saja hewan yang bisa menjadi hukumnya bangkai, ini jadi marak nih, ya. Kemarin saya ngumpul dengan teman-teman dari komunitas juru sembelih halal, Juleha, ngumpul kita. Apa sebabnya? Kita ingin bentuk tim investigasi karena banyak laporan orang Islam di beberapa restoran makan ayam atau bebek yang modelnya utuh, ada lehernya, ternyata di lehernya tidak ada sayatan sembelihan yang layak. Sampai kami itu mapping pasar-pasar di Tanjung Pinang ini dapat dari mana, mana saja RPH-RPH-nya. Ternyata banyak ada di Bintan. Makanya kemarin kita rapat, ya sudah, kita harus kita membantu dinas peternakan, kan harus koordinasi dengan dinas terkait, ya. Kita bisa koordinasi dengan MUI, teman-teman dari juru sembelih halal ini membantu mengadvokasi, menghimpun data di mana ada rumah-rumah pemotongan hewan yang pemotongannya belum syar'i, dan ini jarang orang yang mengawasi karena dikerjakan jam 1 malam, betul kan? Potong-potong ayam itu kan malam karena dia ngejar sebelum subuh. Ternyata ada 2 fakta. Yang pertama apa? Banyak kita temukan ayam itu mati bukan karena sembelihan, namun karena terantuk-antuk di mesin pencabut bulu. Jadi kita ngomong halal haram nih bukan sekedar ngomong, kami mikirkan mapping, Mbak. Sampai saya bilang, oke, kalau begitu teman-teman komunitas nih harus ada anggaran. Kalau Riza Hafiz berhasil 2024, saya advokasilah bagaimana penyuluhan penyembelihan, bahkan diundang gratis, kalau perlu disediakan pisau-pisau sembelih yang standar SNI. Tapi belum berhasil tahun ini ternyata ikhtiar Riza Hafiz, ya, belum berhasil, qadarullah, ya. Nanti saya kasih tahu. Pokoknya belum berhasil. Terima kasih yang sudah support.
Riza Hafiz tahun ini belum diizinkan Allah untuk mewakili masyarakat. Ya, mohon maaf ya karena kekurang maksimalan ini, tapi rasanya ikhtiar sudah dimaksimalkan, doa sudah dilangitkan, sisanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu ya yang termasuk bangkai. Oleh karena itu kita ingin mendorong supaya banyak melakukan pengawasan di lapangan. Jadi ketika disembelih itu ayam, seret, belum mati, masih kelepek-kelepek, dicampak ke tempat pencabut bulu. Pakpuk, akhirnya matinya karena terantuk, pecah otaknya dia atau dibanting. Sementara yang syar'i diberikan momen dulu supaya darahnya mengalir, dia mati, baru ya direndam air panas dan dicabut bulunya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau dia mati bukan karena sembelihan, tapi karena terantuk kepalanya, itu masuk wal mauquzatu. Hewannya mati karena dipukul. Kalau matinya bukan karena dzabaha, bukan karena sembelihan, namun karena pukulan, status dia menjadi bangkai. Ini bukan baru sekarang, Pak. Dari zamannya Pak Lis wali kota, beliau sudah ngadu sama saya. Adinda Reza, beliau kalau panggil saya Adinda Reza, saya nih, beliau kan suka tidur malam. Saya sidak bawa teman-teman satpol. Saya tengok ada beberapa penjual ayam potong yang nyembelihnya tak jelas. Bahkan beliau pernah mendapati sidak jam 2 malam, beberapa ayam yang potongannya belum sempurna, uratnya belum putus, sudah mati duluan, sampai beliau ambil, beliau musnahkan 1 keranjang lebih. Akhirnya besoknya langsung dipanggil dinas peternakan, dipanggil pengusaha-pengusaha ayam potong yang terdaftar untuk dibekali lagi. Kenapa begitu? Karena kalau bapak ibu makan ayam yang statusnya bangkai, masuk ke perut 40 hari doa tak diangkat. Makanya selektif, jangan asal makan. Makanya saya pribadi, mohon maaf nih, kalau makan di rumah makan kedai yang bukan orang Islam pengelolanya, saya nggak mau makan. Mau fried chicken, mau ayam, mau nasi ayam, kan ada tuh banyak. Saya nggak akan makan. Walaupun koko bilang, Pak Ustadz, ini halal loh, halal punya loh, punya saya. Wah sendiri yang motong, nah gitu kan, makin nggak yakin aku. Ya, kecuali saya tanya, pernah ya di luar kota saya makan, ada nggak sertifikasi halalnya? Oh nggak ada Pak. Terus saya lihat ini kayak bukan punya orang Muslim. Saya tanya, kokinya siapa? Orang Islam nggak? Halal nggak nih daging-dagingnya? Saya tanya waitersnya, jangan marah ya, saya bilang gitu. Oh Pak, kami jamin ini halal, kami yang belanja, kami tahu potongnya. Oke, kalau awak jamin saya makan. Gitu Pak. Nah kita ini kadang makan main hantam kromo aja Pak. Tengok dulu resto tuh jelas tak barang tuh Pak. Ibu-ibu juga begitu Bu. Kalau beli ayam, kalau bisa disembelih depan ibu, lagi bagus. Bang saya mau yang itu bang, potong ya, potong. Iya, nggak apa-apa. Walaupun kadang ada tukang potong yang sambil merokok dia, pakai celana pendek. Bismillah katanya. Jadilah, yang penting kau ucap bismillah. Yang dikhawatirkan, yang disuplai ke pasar adalah ya, ini kan gini nih, ketika ada rumah potong hewan mendaftarkan dia punya izin operasional, nanti penyembelihnya dia ini kan, dia kasih ini nama penyembelihnya, sudah ikut pelatihan, tapi jokinya di lapangan itu masalahnya. Jokinya yang kami dapati di data lapangan, jokinya ternyata bukan orang Muslim. Statusnya jadi bangkai. Makanya kalau mau beli, kalau mau makan nih, abang-abangku yang suka ngopi-ngopi, suka makan sarapan, tengoklah dulu itu ayam. Jelas tak sembelihnya.
Saya kalau ke Batam itu nanya resto, sampai yang stick, sampai yang kampung street food saya tanya, mana sertifikasi halalnya? Oh lagi diurus Pak, tapi halal nggak bahannya? Halal saya jamin. Jadi jamin ya, oke, jangan marah ya. Walaupun juga ada yang masam. Iya. Pernah di Jakarta di Mall Casablanca besar. Wah ini ada daging nih, mau cobain makan daging luar. Saya tanya, Mbak, ini halal nggak? Oh kita no pork, no lamb. Apa ya? No pork, nah apa gitu. Saya bukan tanya no porknya halal tidak. Jangan pakai trigger kamuflase, nggak kena sama saya. Halal atau tidak? Mohon maaf Pak, kita memang pakai alkohol pengolahannya. Saya nggak jadi makan. Maaf ya, jangan marah. Putar balik, padahal standnya kayaknya menggiurkan. Ya Pak, kalau beli nasi ayam, kalau beli ayam fried chicken, kalau makan di kedai, tengok dulu yang jualnya. Atau bapak ibu yang pengusaha ayam, tolong beli jangan sembarangan. Kalau anda mengkontribusikan bangkai ke mulut saudara muslimmu, kasihan, doanya tertolak 40 hari karena makan yang haram. Masa Ustadz bilang haram? Itu ayatnya hurrimat. Hurrimat itu kan salah satu dari kata harroma, hurrima, diharamkan atas kalian. Ya, al-maitatu, bangkai ya. Tetapi ada bangkai yang halal. Kalau sudah pakai tetapi, ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini namanya dalam metode fikih istithnayat. Istithnayat itu pengecualian. Nah kalau pengecualian itu ada batasan, yang boleh cuma itu yang ada dalilnya. Kalau ini gimana? Kalau tidak ada di dalil pengecualian berarti tidak boleh. Ya. Pertanyaan saya, bangkai apa yang halal? Ikan. Ya. Karena ikan tidak disyariatkan harus disembelih. Kalau ikan disembelih, yang paling pening penjual bilis. Belilah 5 kilo, sembelihlah satu-satu. Macam mana caranya? Bismillah, Allahu Akbar. Habis di waktu bilis nggak ada yang beli, cuma segitu ya. Kok Ustadz boleh? Ya, karena ada dalilnya ya. Di mana dalilnya? Ada di Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, bahkan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang air laut? Sebenarnya ditanya air laut, ada nelayan, dia pergi nangkap ikan, terus bawa air di drum sikit. Kalau dipakai bersuci untuk wudhu, dia tak ada minum. Sementara melaut belum sempat bisa balik lagi. Ya, bapak ibu yang tahu orang nelayan tahu kan, bukan 1 jam 2 jam mereka kerja tuh. Kadang berhari-hari terombang-ambing. Nah kita bawa 1 drum bun, kalau ABK kawan-kawan 6 orang kan tidak bisa untuk mandi, minum. Ya, jadi air yang bersih itu hanya untuk konsumsi, untuk bersih-bersih, untuk wudhu macam mana? Ternyata nelayan ini tanya kepada Nabi, bagaimana? Ya, natawaddau bima'il bahri, apakah kami boleh wudhu pakai air laut ini? Maka dalam hadis ini dari Abu Hurairah Nabi bilang, huwat tahur. Ya, air laut itu suci, ma'uhu, airnya. Ternyata Nabi tambahkan di buntutnya itu, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, al-hillu, dan halal bangkainya. Ya. Hadisnya disahihkan Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, yang dikeluarkan oleh al-Imam yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka inilah yang diperbolehkan. Ya. Di dalam hadis yang lain dari Aisyah, ya, Nabi pernah mengatakan, uhilla lana maitatan wa daman. Ya, kita buat orang Islam dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Darah nggak boleh dimakan.
Bapak Ibu tahu kalau di Korea, kalau di Jepang, darah itu dibekukan, dimakan sama dia, dicampur pakai minyak panas, pakai nasi. Enak katanya. Darah kotak-kotak begitu. Dimakan. Enak. Ustaz pernah coba? Katanya, saya nggak pernah coba gitu ya. Katanya begitu. Bahkan ada di beberapa wilayah di sini, ada wilayah-wilayah yang mayoritas non muslim ada. Misalnya sembelih babi, darahnya ditaruh di baskom, nanti dibekukan. Makannya pakai apa? Diacak-acak, pakai cabai, pakai bawang, pakai minyak panas. Jadi kayak geprek gitulah ya, kayak sambal matah darah. Dicampur pakai nasi. Orang-orang sedap. Dalam Islam nggak boleh makan darah. Darah nggak boleh, kecuali darah yang ada di urat-urat itu yang nggak tergapai boleh. Ya. Dalil nggak bolehnya apa? Al-An'am ayat 145, audaman masfuhan, diharamkan bagi kalian ini dan kata Allah, atau daman, darah yang mengalir, itu nggak boleh dimakan. Ya. Tapi ternyata ada darah yang boleh. Nah, ini dari lagi-lagi nama metodenya istathnayat, pengecualian. Apa mayat yang boleh dimakan, bangkai yang boleh? Kata Nabi, falhut wal jarad. Yang boleh dimakan dari kategori bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi yang suka peyek belalang boleh itu. Ya. Belalangnya tewas sendiri, makan aja, asal jangan tewas kena semprot baygon. Kalau kena semprot baygon, yang makan ikut tewas. Jangan, ya. Geli Ustadz makan belalang. Ya, segeli-gelinya kalau dalam agama boleh, Nabi akan jawab. Karena Bapak Ibu tahu di Mekah itu ada musim belalang. Kalau Pak Erwin mungkin sering umroh tahu, musim belalang tuh sampai banyak dia belalangnya itu. Habis musim dingin terjadinya. Ya, itu boleh. Dan dalam hadis Aisyah ini Nabi mengatakan wa amad daman, adapun darah yang boleh dimakan dalam Islam, yang pertama fal kabid. Kabid itu hati. Ya. Ada yang suka hati ampela? Boleh. Nah, yang doyan hati ampela bahagia mendengar dalil ini. Yang kedua wattuhal. Tuhal itu limpa. Limpa itu apa kalau bahasa kita? Paru-paru gitu ya. Jero-jeroan itu ya. Boleh. Terus Ustaz, saya kalau makan ayam itu ada bekas merah darahnya. Boleh. Yang tak boleh audaman masfuhan, darah yang mengalir deras. Dalilnya Al-An'am 145. Kalau darah yang nempel di urat-urat ayam tidak masalah, itu nggak bisa lagi diapa-apai, boleh dimakan. Walaupun ada orang yang geli, termasuk istri saya, kalau makan ayam sampai pangkalnya ada darah merah-merah, bang nggak mau, sini aku habiskan. Nah gitu ya, itu solusinya. Ya. Kita kalau bicara tataran halal haram itu fikih, tapi selera orang nggak bisa dipaksa. Ya, coba Bapak ada yang suka kadal, makan kadal? Boleh kadal, kadrun boleh dimakan, kadal gurun. Ini kadrun bukan politik, bukan. Kadrun asli itu namanya dop, kadal gurun. Nanti lihat ya, kalau kalian pegang HP anak santri, lihat ya, al-Arab yakulud dop, pakai dop dan ba, dop gitu aja. Dop itu kadalnya di gurun pasir. Jadi orang Arab suka kali makan ini. Cara nangkapnya gimana? Ada lubang-lubangnya, nanti disiram air, keluar dia. Cari nanti Pak, unik Pak. Dan ini orang Arab suka kali. Termasuk yang paling doyan Khalid ibn Walid. Tapi apa kata Nabi? Halal. Kata sahabat, tapi kok engkau nggak pernah makan Nabi? Aku tak suka. Jadi Nabi kalau tak suka, beliau diamkan, tak makan. Walaupun barang itu halal, tapi kalau tak selera macam mana? Masa mau dipaksakan? Ya begitu ya. Termasuk hati ampela, saya nggak bisa selera. Ya barang itu halal, tapi saya nggak suka. Ya terserah engkau. Ada juga yang tak suka, kayak istri saya kalau hati nggak suka, ampela dia suka. Nah, kan ada hati ada ampela, beda ya.
Nah, kalau kakak saya yang paling tua, justru yang hati dicari dia, empelannya dikasih kita. Nah, itu beda-beda selera. Tapi intinya pelajarilah tentang halal haram, masalah selera masing-masing. Ya, clear? Yang satu bangkai dan darah, clear ya? Itu hadisnya. Yang kedua apa? Waddam. Ya, kembali ke ayat. Hurrimat alaikum almaitatu, bangkai. Waddamu, darah. Ya, darah kayaknya sudah termasuk clear kita bahas ya. Selanjutnya apa? Walahmul khinzir. Walaham, laham artinya daging, khinzir artinya babi. Ya, kalau disebut cuma laham belum tentu haram. Jangan pula nanti bapak pas naik haji umroh, ya, mau makan di restoran, haji, mandi, biryani, laham. Wah, itu di ayat laham khinzir itu haram. Laham itu artinya daging bahasa Arabnya, Pak. Nah, kalau biasa di percakapan orang Arab disebut laham, biasanya itu bisa ke kambing atau sapi. Laham. Ya. Tapi kalau bapak mau beli nasi pakai laham, itu akan kemungkinan dikasih nasi biryani, nasi mandi, atau nasi kebuli itu dengan daging sapi. Ya, tapi kalau mau kambing apa? Biasanya orang sana nggak bilang gonam, tapi bilangnya khoruf. Khoruf itu nama kambing muda yang orang Arab itu suka, dan ini termasuk kedoyanan saya. Ya, jadi kalau mau beli nasi apa? Mandi itu bukan nasinya mandi pakai sabun, nasi mandi warnanya kuning, nanti dipakai ada oren-orennya, ada saffronnya. Nah, dagingnya mau apa? Kalau mau ayam namanya dajjaj. Kadang-kadang kalau bingung bahasa Arab, bahasa Inggris saja, chicken gitu ya. Ya, kalau maunya sapi bilang aja kau atau bakor atau laham. Tapi kalau kambing biasanya mereka bilang khoruf, ya, khoruf. Nah, yang diharamkan adalah walahmul khinzir, ya, dan daging babi, ya, itu diharamkan jelas. Jadi apa-apa yang terkandung, ya, termasuk lemaknya, apakah boleh? Tidak boleh, haram dimakan. Nah, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika Allah sebutkan lahmul khinzir, daging babi, itu bukan cuma berarti dagingnya, kulitnya yang kriuk itu halal. Kan takutnya ditafsir begitu. Karena tengok orang di sana makan daging kulit babi itu kayaknya kriuk, enak banget. Nah, itu kan yang influencer ditangkap gara-gara makan kriuk itu kan. Wah, saya dicoret nih dari kakak. Ente kalau mau makan aja, jangan ngomong-ngomongin agama. Akhirnya jadi penistaan kan. Pas masuk penjara lagi, saya mohon maaf, saya nggak sengaja. Tapi ngeje. Kalau engkau nak buat dosa, jangan merusak, menganiaya agama. Pakai bilang dicoret, akhirnya nangis itu kan. Gara-gara apa? Makan kriuk kulit babi. Nah, kalau ayat ini tidak dipahami secara komprehensif, nanti disangkanya walahmul khinzir, daging babi, berarti daging dalam, kulit yang kriuk itu tidak haram. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, ya, bahwasanya yang disebut dengan lahmul khinzir kullu syai'in minal khinzir, segala sesuatu mencakup semua bagian tubuh dari babi sampai ke fatnya, ke lemaknya. Ya, sampai ke lemaknya, ya. Dan jangan sampai, kata Imam Ibnu Katsir, ketika mentafsirkan ayat ini ada oknum-oknum yang sok pintar, ya, memberikan multi tafsir yang berbahaya sehingga menghalalkan yang haram dan akhirnya dia mengkonsumsi yang tidak halal masuk ke perutnya. Ya, nah itu. Yang berikutnya apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa uhilla yang disembelih li ghairillahi bih, ya, tidak menyebut nama Allah dengannya. Nah, cuman ini saya ingin memperluas thaqafah wawasan kita, ya. Yang disebut tidak disembelih bukan semata-mata disembelih non muslim.
Karena dari zaman para sahabat dulu ada binatang-binatang yang disembelih dalam cara yang tidak syar'i. Contohnya apa? Orang Badui itu suka lomba banyak-banyakan nyembelih leher unta. Jadi pernah satu hari ada Sayyidina Ali, ada orang Badui lagi kontes, ya, kontes ketajaman pisau. Jadi siapa yang paling panjang nih unta dideretkan, paling cepat sembelihnya, nanti dia yang menang. Habis itu untanya mau dimakan, kata Sayyidina Ali, la takulun, jangan kalian makan, jangan kalian makan. Kenapa? Fa innahum uhilla li ghairillah, karena ini dipotong untuk permainan, untuk kuis, untuk undian, bukan dipotong dalam menyebut nama Allah. Makanya tidak boleh. Yang kedua, di zaman para sahabat fase Mekah, orang itu kurban itu menggunakan hewan ternak mimbahi matil an'am, tapi disembelih atas nama Lata, Manna, Uzza. Darahnya bahkan dielap di berhala itu. Kemudian ada yang baru masuk Islam bilang begini, sayang ya Rasulullah kalau nggak dimakan itu dagingnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu disembelih menyebut nama zat yang dipertuhankan selain Allah, maka tidak boleh. Oleh karena itu, ya, ini termasuk item yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ya, tidak boleh sampai terjadi. Berapa menit? Berapa menit lagi? Habis? 2 menit. Ya, itu dulu lah pertanyaan lah. Ya, silakan. Singkat padat. Waalaikumsalam. Ini pakai ini enggak? Oke. Iya. Ingatin sampai tadi ya, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang tercekik belum dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kalau menyembelih Ustaz, tanya ayat kita potong, kalau itu nggak langsung mati, dan pernah ada kawan yang menanyakan ke yang biasa ceramah juga, berapa lama harus dipotong lagi? Katanya dia itu 24 jam. Dan ada kawan lagi bilang itu tak lama harus dipotong supaya tidak menyiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau potong, kalau di Jawa itu kebu itu, kebu yang besar itu, potongnya itu langsung putus. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama, jadi kalau motong ayam dirasa belum mati, biasanya ada mari atau hulkum, uratnya belum kena. Itu boleh nggak kalau disusul? Selama dia masih kelepek-kelepek, ya, dalam misalnya berapa detik, 1 menit masih kelepek-kelepek, nggak apa-apa, ditengok lagi, disusul aja, nggak apa-apa, itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau pas kita susul mau potong urat yang belum masih tertinggal, dia udah mati duluan, ya, ternyata uratnya belum tertinggal, nah itu bisa jadi syubhat. Jadi boleh disusul, ya, walaupun 5 menit kelepek-kelepek kok nggak habis-habis, nggak apa-apa, disusul aja, nggak ada masalah. Niat kita adalah ingin menyembelih secara syar'i, tapi mungkin tah dia tersedak atau pisau kita kurang baik, kan bisa tidak terputus beberapa aliran kehidupan itu, ya, jadi bisa disusul. Tapi ayamnya masih jalan, ya nggak apa-apa, disusul aja. Berarti sembelihannya belum sempurna itu, ya. Prinsip dalam menyembelih itu jangan sampai menyiksa. Nah sekarang, apakah boleh menyembelih sampai putus? Saya baca beberapa pendapat fuqaha, ada yang menghalalkan, banyak yang menghalalkan kalau memang sampai putus, ya, tetapi dia melakukan sembelihannya betul-betul tidak menyiksa itu, gitu. Walaupun harus diluruskan, ya, kalau Pak Bapak ada di situ harus diluruskan. Yang cukup dipotong jangan sampai habis, tapi cukup 3 urat atau 2 urat, urat makan, urat nafas, urat kehidupan, hulkum, mari, dan yang lainnya. Kalau bisa diedukasi, Pak, ya, takutnya kalau kita sampai putus itu menyiksa sampai lehernya patah, kan berarti, kan, nah itu harus diedukasi. Ada ulama fikih yang menghalalkan, tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu jadi bangkai, ada, ya. Tapi ada pendapat banyak kok yang mengatakan sampai putus boleh, terutama kasusnya di ayam.
Karena ayam kan suka telajak. Bapak-bapak punya pisau, pisaunya 3 juta, keris doren kan, tak sengaja pas nyampe ke ayam, telajak kan, langsung mati, ya gitu. Ada sebagian ulama yang menghalalkan, walaupun ada sebagian kecil mazhab Syafi'i mengharamkan itu. Jadi boleh aja. Ada lagi? Nah, singkat aja, ya singkat. Tentang potong ayam tadi, kita berdekatan dengan bapak yang potong ayam ini. Kami tanyakan dia potong satu ayam itu orang besar. Jadi gimana cara potongnya Pak? Setiap ayam yang dipotong itu banyak yang memotong. Dia bilang cuma awalnya aja Ustaz. Jadi waktu start yang pertama yang wilayahnya baca bismillah, setelah itu dia tidak baca lagi. Apa ini kita gimana Ustaz? Itu namanya secara global, tapi yang sah itu setiap motong harus baca. Setiap motong harus baca. Jadi kalau bisa Pak Famirjon, kalau dia begitu, pindah aja ke tempat potong yang lain. Tak jelas. Atau kalau memang bisa dilaporkan ke kami, biar kami sama kawan-kawan dan berkoordinasi dengan dinas peternakan, biar nanti diluruskan itu. Ya, mungkin orangnya nggak pandai ilmu fikih, karena dia praktisi aja kan, harus diberikan masukan. Kasih tahu saya, nanti saya share ke kawan-kawan komunitas juru sembelih. Baik, demikian dulu ya. Nanti kita sambung nih, baru separuh ayat nih. Makanya satu ayat ini penuh banyak pembahasannya. Terakhir saya sampaikan, banyak yang tanya, Ustadz Riza bagaimana duduk-duduk ya qaddarallah wa masyafa'al, belum berdasarkan tabulasi internal, belum resmi KPU ya. Ini tabulasi internal. Suara saya 6.227. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi belum bisa duduk karena nomor urut 1 lebih banyak. Beliau 8 ribuan. Terima kasih yang sudah mendoakan, ya, yang sudah mensupport. Mohon maaf kalau belum bisa mewakili. Tadinya mau memperjuangkan al-uswah juga, tapi mohon maaf yang karena takdir Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, Allah yang menentukan segalanya. Jadi kepercayaannya banyak. 6.200 itu lumayan Pak Ketua, banyak juga. Tetapi nomor urut 1 Bu Ismiati lebih banyak menurut data internal. Berkemungkinan beliau yang akan menempati posisi dewan, ya, karena kursinya insya Allah kemungkinan dapat, tinggal kita tunggu resmi dari KPU, mudah-mudahan tidak meleset. Saya mohon maaf kurang lebih, yang belum dapat info tolong sampaikan, jangan ditanya terus, Ustadz duduk nggak, masih terduduk, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita ikhtiar tanpa money politik Pak, nggak pakai uang, nggak ada, kita pakai program. Saya ingin kalau menang barokah, nggak mau menang dengan laknat Allah, naudzubillah, saya nggak mau, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.